Yang pertama, senantiasa meluruskan niat untuk meraih ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, mengkondisikan diri dalam kondisi yang terbaik, sebagaimana ketika sedang di dalam suatu majelis ilmu. Yang ketiga, siapkan media tulis untuk mencatat faedah-faedah penting yang akan disampaikan oleh Ustadz. Yang keempat, apabila masuk sesi tanya jawab, moderator akan membacakan pertanyaan pada kolom chat dan peserta boleh bertanya sepanjang jalannya kajian. Yang kelima, bertanya sesuai dengan materi yang sedang dibahas dengan format nama underscore nim underscore pertanyaan. Yang keenam, peserta ikhwan diharapkan mengaktifkan kamera dan yang akhwat menonaktifkan kamera. Yang ketujuh, harap semua peserta kajian untuk mematikan mikrofon kecuali Ustadz dan moderator. Yang kedelapan, apabila peserta kajian melanggar poin ketujuh, maka panitia berhak menonaktifkan mikrofonnya. Yang kesembilan, peserta kajian dilarang merekam dan memfoto atau men-screenshot kajian ini kecuali panitia. Yang kesepuluh, peserta kajian diharapkan mengisi form absensi yang akan dibagikan link absensinya di akhir kajian oleh panitia. Dan yang ke-11, peserta kajian untuk mengganti nama tampilan dengan format kelompok underscore nama underscore ikhwan untuk yang laki-laki dan yang akhwat untuk yang perempuan. Ya, mungkin saya akan memulai kajian mentoring pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kajian mentoring pada pagi hari ini tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya, saya Agam Yunianto selaku moderator pada pagi hari ini. Untuk itu izinkan saya membacakan susunan acara pada kajian mentoring kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Agung Abu Anas Al-Atsari, di mana beliau merupakan salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Darussunnah di Wangon. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita bersama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Nabil Fauzan. Kepadanya saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja wadzaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'ala wajadaka dhalan fahada wajadaka amma yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallahu khair kepada Akhina Nabil Fauzan yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang mendengarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, acara selanjutnya penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Agung Abu Anas Al-Atsari dengan tema menggapai surga dengan akhlak mulia. Kepada beliau saya persilahkan.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, wabil khusus para mahasiswa, para mahasiswi sekalian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang merupakan mahasiswa-mahasiswa, mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya kepada panjenengan sekalian, memberikan kemudahan, memberikan kebaikan, keimanan dan seterusnya sehingga senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing di atas kebaikan. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda sekalian berada. Kita bersyukur kepada Allah atas pertemuan ini. Terlaksananya sebuah pertemuan meskipun dari jarak jauh yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda sekalian dan kita sekalian dalam belajar, dalam mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dalam senantiasa untuk menjalankan ibadah-ibadah yang salah satu di antara yang sedang kita lakukan yaitu berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian semuanya bertakwa. Masya Allah, luar biasa ayat ini. Maka sebagaimana tema kajian kali ini yaitu dengan akhlak mulia kita menggapai surga yang dilakukan oleh para panitia sekalian, maka insya Allah ta'ala kita akan membahas apa sebenarnya akhlak-akhlak mulia yang seperti apa yang akan menjadikan kita, mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Maka para mahasiswa dan mahasiswa sekalian rahimani wa rahmatullah, manapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya. Yang pertama, akhlak yang pertama atau kebaikan yang pertama, ya. Kalau saya sebut ya kebaikan biar lebih umum daripada sekedar akhlak. Allah panggil dalam ayat tadi yaitu keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan jalan bagi orang-orang agar bisa masuk ke dalam surga tidak lain dengan jalan keimanan. Karena keimanan inilah yang mengantarkan kita ke dalam surga. Maka aspek keimanan ini yang wajib kita gapai. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah memberikan kepada orang-orang beriman ini dengan
dengan keimanannya, insya Allah masuk ke dalam surga. Karena yang membedakan antara satu dengan yang lainnya tidak lain keimanannya. Dan keimanan dan kekafiran itu berbeda. Ya, tidak sama. Maka keimanan ini akan mengantarkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah di penghujung ayatnya, Allah berfirman, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Maka disebutkan dalam Quran surat An-Naba di sana, innal lil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan yang besar. Berupa apa? Hada'iqa wa a'naba, kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan. Di mana? Berarti di surga. Maka akhlak mulia yang pertama sebelum sampai kepada tahapan yang lainnya ada keimanan. Kebaikan yang pertama yang wajib panjenengan gapai adalah keimanan. Allah panggil tuh orang-orang beriman. Ya, makanya panjenengan jangan ngiri ketika ada orang yang nggak berpuasa, mungkin dia nggak terpanggil keimanannya ya. Insyaallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian dimanapun Anda berada. Ya. Maka dengan akhlak mulia yang pertama, akhlak mulia seperti apa? Adalah kebaikan dalam keimanan, sisi keimanan ini. Maka bagi panjenengan tata keimanan panjenengan. Ya. Tata dari sekarang keimanan, aspek-aspek yang menuju kepada keimanan panjenengan perbaiki. Ya. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian, ya. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Masyaallah. Maka aspek keimanan ini dipupuk dari sekarang dengan mengimani Allah dan Rasul-Nya. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada, meskipun ini kajiannya online, bisa jadi apa yang kita serap itu mungkin tidak sebanyak daripada kajian yang offline ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat panjenengan sekalian ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan nanti semisal apa yang saya sampaikan itu belum dipahami secara maksimal karena keadaan online ini, maka panjenengan bisa datang ke ruang konsultasi ini ya, di sini ya, di ruang konsultasi di pesantren Darussunnah 2 ya, atau Darussunnah Timur. Maka begitu saudara-saudara sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, aspek yang pertama yang diperbaiki agar panjenengan masuk ke dalam surga sebagai penyebabnya tidak lain aspek keimanan. Perbaiki. Keimanan kepada Allah jenengan perbaiki. Keimanan kepada Rasulullah jenengan perbaiki. Bagaimana agar kita beriman? Maka pelajari ya. Pelajari aspek-aspek yang mengarahkan kepada keimanan itu. Contoh, iman kepada Allah. Ya. Iman kepada Allah, maka aspek-aspek iman kepada Allah itu yang jenengan akan perbaiki. Contoh ada 3 hal ilmu yang jenengan perbaiki kepada Allah ini. Yang pertama itu aspek tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian aspek tauhid rububiyah. Atau kadang dibalik, rububiyah dulu, kemudian uluhiyah. Yaitu mengesahkan Allah, ya, meyakini sebenar-benarnya bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, mengatur, ya, dan memberikan rizki. Maka keimanan ini yang kita perbaiki. Insya Allah. Perbaiki keimanan panjenengan. Esahkan Allah dalam hal ini, dalam rububiyahnya. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Yaitu panjenengan mengesahkan Allah dalam menyembahnya. Dalam menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sekutu untuknya. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka siapa saja yang melakukan hal demikian, insya Allah akan terdukung keimanannya. Dan dengan belajar tentunya tauhid uluhiyah ini. Ya. Kemudian tauhid asma wa sifat, itu mengerti nama-nama Allah, karena tidak kenal maka tidak akan sayang.
Ya, tidak kenal, tak kenal maka tak sayang. Ini ada sebagian peribahasa demikian. Tidak kenal maka tidak akan sayang. Maka demikian juga kalau kita tidak mengenal Allah, maka bagaimana mungkin akan menyayangi Allah? Bagaimana mungkin akan mengimani Allah? Bagaimana mungkin akan mempercayai Allah Subhanahu wa taala? Maka mengenal asma, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasr, "Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaib wasyahadah." Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Insyaallah. La ilaha illahu alimul ghaib, yang Dia itu maha tersembunyi, wasyahadah, dan yang nyata, yang tersembunyi dan yang nyata. Wasyahadah. Dalam ayat selanjutnya, Al-Malikul Quddusus Salam, dan Dia memiliki, yaitu maha suci lagi maha sejahtera. Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Pelajari tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah. Dalam surat Al-Hasr ini sebagiannya disampaikan oleh Allah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika aspek keimanan itu diperbaiki, imanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pun akan menjadi orang yang memiliki kebaikan keimanan, yang keimanan itu akan mendorong kita masuk ke dalam surga insyaallah. Iman kepada Rasulullah SAW, pelajari tentang nasabnya, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, keturunan dari mana, ya, sirah perjalanan kehidupannya dari meninggalnya, dari lahirnya sampai meninggalnya. Kemudian pelajari tentang Rasulullah SAW, tentang akhlak dan sifat-sifatnya. Kemudian ikuti, ya, sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Ali Imran, "Qul in kuntum yuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, seandainya kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Ya, niscaya Allah akan wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ini saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, para mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, keimanan kepada Rasulullah SAW. Kemudian iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan seterusnya. Pelajari, ya, tentang malaikat-malaikat ini dan tugas-tugasnya, tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul kita, tentang qada dan qadar, tentang yaumil akhir dan seterusnya. Keimanan ini kita pelajari. Nilai-nilai yang menjadi rukun-rukunnya, ya, rukun-rukun keimanan itu kita pelajari. Maka insyaallah kita akan terdukung menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang itu akan mengantarkan ke dalam surga sebagai bagian daripada akhlak mulia, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, aspek keimanan. Ya. Kemudian yang kedua, ketakwaan. Ya, ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, la'allakum tattaqun. Dengan cara apa menggapai ketakwaan itu? Dengan cara setelah iman, yaitu puasa. Menunjukkan bahwasanya puasa itu salah satu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, bukan cuma puasa. Sedekah, baca Quran, dan seterusnya. Itu bukti ketakwaan dan penyokong ketakwaan. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzibih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Maka para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, dimanapun Anda berada, maka tidak lain apa yang menjadi penyokong bagi kita bertakwa adalah kebaikan berupa ibadah-ibadah rutin harian seperti puasa ini, seperti sedekah, seperti baca Quran. Puasa, ya, puasa ini Masya Allah bahkan membentuk karakter ketakwaan. Nah, setelah bertakwa, Allah katakan dalam Quran surat An-Naba tadi, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan yang besar.
hadaiqa wa a'naba, dan dia mendapatkan yaitu kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan, kebun-kebun dan buah-buahan. Masya Allah. Menunjukkan bahwasanya orang bertakwa masuk ke dalam surga. Ya, sudah berapa? Sudah 2, nggih. Jadi keimanan yang bisa mengantarkan panjenengan masuk ke dalam surga. Yang kedua, ketakwaan. Masya Allah. Ya, takwaan ada dalam Quran surat An-Naba tadi, dan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183. Kemudian masih dalam ayat yang tidak jauh daripada ayat ini, ya, sampai Allah sebutkan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Disebutkan di sini sampai itu bersedekah atau membayar fidyah, ya, menyantuni orang-orang miskin. Ini bagian yang akan mengantarkan kepada ketakwaan itu, dan ketakwaan itu mengantarkan kita ke dalam surga, ya. Masya Allah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sayda minkum asyara falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masya Allah. Ayat selanjutnya, panjenengan yang memegang mushaf bisa dibuka. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda antara hak dengan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib gantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Masya Allah, dalam ayat ini. Maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Masya Allah. Ya. Ini akhlak yang ketiga yang mendapat. Itu memiliki sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengabarkan, ini ya para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, urusan orang-orang beriman itu saya bawakan secara makna, itu senantiasa baik. Apabila mereka tertimpa musibah, kemudian musibah itu menjadikan dia bersabar, maka sabarnya itu mengantarkan ke dalam surga. Begitu juga yang kedua, apabila seorang mukmin itu bersyukur, ya, terkena misalnya dia diberikan berkah, kemudahan, kemudian dia bersyukur, maka kata Rasulullah SAW, syukurnya itu mengantarkan ke dalam surga. Ya, maka saudara sekalian, hal yang ketiga setelah keimanan, ketakwaan, kemudian dalam ayat ini itu syukur. Dengan syukur itu, maka insya Allah Allah akan berikan surga. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para mahasiswa, mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa tadi? Sudah 3, nggih? Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan enggak ngantuk. Ini ya, karena jamnya memang jam ngantuk sih ya. Yang udah kemandan Arif. Ya Allah, ya. Kemudian sampai di sini udah 3 ini, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti kita lanjut. Ya. Belum? Ini 3. Kemudian yang lain lagi, Masya Allah. Dalam ayat yang hampir sama. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, akan aku katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku bila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka taatlah kalian kepadaku dan berimanlah kepadaku, niscaya kalian akan diberikan petunjuk. Maka ayat ini, ya, poin penting yang kita bisa ambil darinya adalah apanya? Dari nilai-nilai penghambaan diri kita kepada Allah. Yaitu apa? Doa. Ya. Sudah kita dapatkan. Yang pertama keimanan. Yang kedua ketakwaan. Ya, Masya Allah. Yang ketiga apa tadi? Rasa syukur. Kemudian yang keempat, penghambaan diri kita kepada Allah. Merasa rendah. Ya. Di hadapan Allah itu kita merasa rendah. Meskipun disebutkan inna akramakum mindallah atqakum. Meskipun di sisi Allah itu disebutkan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah, tunjukkan diri kita itu sebagai seorang hamba, ini akan mengantarkan kita ke dalam surga, saudara-saudara sekalian. Subhanallah, luar biasa. Mengantarkan kita ke dalam surga. Sampai Allah tadi berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam kemenangan. Hadaiqa wa a'naba wa ka'san dihaqa. Insyaallah. Di dalam surga yang penuh dengan buah-buahan, ya, hadaiq dan taman-taman. Di dalam hadaiq wa a'naba, penuh dengan buah-buahan, penuh dengan makanan dan seterusnya, ya, luar biasa. Kalau dalam ayat ini diceritakan yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku ketika mereka betul-betul memohon kepada aku. Maka poin penting di sini yang diambil adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Ya, Masya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, saumpama kaula ingsun takon kalayan ingsun sira kabeh Muhammad, omongaken lamun ingsun saged. Masya Allah, itu dalam translate Jawanya. Ujibu da'watad da'i da'an. Aku bakalan ngabulaken apa-apa kang dadi panyuwun hamba-hamba kunalikane dheweke padha nyuwun kalian ingsun. Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Iman sira kabeh kalian ingsun. Ya. Taat kabeh sira kabeh kalian ingsun. La'allahum yarshudun. Milok dheweke kabeh bakalan dipun paringi pituduh. Masyaallah. Kados niku sedherek sekalian, para mahasiswa sekalian. Saumpami kita pingin, kalau kita ingin, ya, masuk ke dalam surga, salah satu di antaranya menurut ayat ini adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui doa-doa yang kita lakukan. Ya, tidak menyombongkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala, merasa kecil. Ya. Masya Allah. Niki saudara sekalian rahimani wa rahmatullah. Bahkan pernah suatu hari, ya, Ummu Salamah istri Nabi itu pernah ditanya. Ditanya oleh siapa? Ditanya oleh sahabat yang lain. Ya Ummu Salamah, apa yang sering dilakukan Nabi atau Rasulullah SAW ketika bersamamu? Ya Rasulullah kan istrinya bukan satu. Salah satu istrinya itu namanya Ummu Salamah. Ya, salah satu istri Nabi namanya siapa? Ummu Salamah. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Salamah, ada Saudah, ya. Kemudian ada Zainab, ya.
Zainabnya itu ada dua, ya. Zainab binti Jahsi, kemudian Zainab yang satu lagi. Ya, kemudian ada Sofiyah, Masya Allah. Istrinya, nah salah satu istrinya ya, itu bernama siapa? Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, apa yang sering dilakukan Rasulullah SAW ketika bersamamu? Maka beliau mengatakan, Rasulullah SAW yang sebutkan, ya, beliau itu Rasulullah, kata Ummu Salamah, maaf, dia itu senantiasa meminta kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku itu kepada agamamu. Masya Allah. Menunjukkan bahwasanya Nabi, seorang Nabi saja menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, apalagi kita. Ya. Apalagi kita. Masya Allah. Apalagi kita. Maka ada 4 sekarang. Yang pertama, nilai-nilai keimanan wajib kita pupuk. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kita ketakwaan itu wajib kita pupuk. Nilai-nilai syukur wajib kita pupuk. Kemudian nilai penghambaan diri kita kepada Allah wajib kita pupuk. 4 hal itu ar-royan. Ya, salah satunya adalah pintu puasa. Kemudian para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, ya, dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami'us Shaghir yang dikarang atau ditulis oleh Imam As-San'ani, juz 5 halaman 535. Disebutkan oleh Yusuf bin Al-Asbat mengatakan, ada kurang lebih 10 hal, ya, 10 hal akhlakul karimah, akhlak yang baik yang bisa mengantarkan ke dalam surga sebagai tambahan dari Quran tadi. Dikatakan oleh Yusuf ibnu Al-Asbat, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, dalam kitab At-Tanwir Syarah Jami'us Shaghir karya Imam As-San'ani. Dia mengatakan kurang lebih ada 10. Yang pertama, jarang membuat keributan dan kegaduhan. Ini akhlak. Salah satu di antara akhlak yang memasukkan ke dalam surga adalah dia tidak membuat keributan atau kegaduhan. Masya Allah. Tenang. Sebagaimana Rasulullah SAW. Tidak pernah membuat keributan atau kegaduhan. Keributan, baik keributan itu dengan tetangganya misalnya. Ketika jenengan sudah punya istri, ribut, keributan dengan istrinya. Ketika para mahasiswi sudah punya suami, ribut, itu rewel kepada suaminya. Jangan. Gitu ya. Kegaduhan. Misalnya di Facebook, atau di YouTube, atau di Twitter, atau di media-media sosial ini, sengaja bikin gaduh biar terkenal. Ya, enggak demikian. Dikatakan oleh Imam Yusuf ibnu Al-Asbat. Kemudian yang kedua, ya, indikator akhlak mulia yang lainnya adalah objektif dalam menilai. Ini akhlak mulia yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Seseorang melihat temannya itu bukan dilihat dari dia suka atau tidak suka dengan temannya. Melihat daripada dia cantik atau enggaknya. Ya, tapi dia melihatnya dari betul-betul penilaian yang objektif. Sesuai dengan kedudukan aslinya. Ya. Bukan karena disukai, ya, atau tidaknya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, para mahasiswa dan mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada, meskipun suasana online mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa mengaji, ya. Kemudian yang ketiga itu tidak mencari atau mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ini akhlak yang ketiga. Masya Allah. Ini luar biasa.
Di antara akhlak yaitu tidak mencari atau mengorek-korek kesalahan orang lain. Ya, bergibah lah misalnya. Ya. Mencari kekeliruan orang lain, teman misalnya mahasiswi dengan mahasiswi, mahasiswa dengan mahasiswa, menceritakan tentang keburukannya, ini nggak boleh. Ya, diceritakan tentang kekurangannya nggak boleh. Oh si kaita nu kaya gie, si kita nu kaya gie, alah si kaita pelit banget, si kaita loman banget dan seterusnya. Ceritakan, kemudian ketawa-ketawa, ini nggak boleh. Kemudian yang keempat, yaitu memandang sisi positif dari tindakan dan perbuatan orang lain yang tampaknya buruk. Ya. Jadi memiliki sifat husnudon, memberi tangguh kepada saudaranya, memberikan alasan, ya, memandang saudaranya itu dengan sisi positif atau positive thinking, ya, berprasangka baik kepada saudaranya. Ini adalah indikator akhlak yang mulia, saudara sekalian, rahimani wa rahmatullah. Memiliki pandangan yang positif kepada teman. Misalnya teman berbuat buruk, ya, artinya bocah kayak gini, mungkin begini, ya. Kita kasih udzur saudara kita berikan udzur teman kita berikan udzur mahasiswa yang lain. Ya. Misal dia melakukan keburukan, oh mungkin karena nggak tahu, gitu ya. Oh mungkin karena terpaksa. Terus berikan udzur kepada saudara kita, bukan berusaha mencari hal yang negatifnya, dikorek kesalahannya, bukan. Kemudian yang kelima, saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu berusaha semaksimal mungkin memaklumi kesalahan orang lain. Ini masalah. Ketika teman kita salah, ya, kita melihat saudara kita ini, ya, dengan pandangan yang positif, kita berikan maaf dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian yang keenam, di antara akhlak-akhlak yang baik itu para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah, itu bersabar menghadapi gangguan. Ini adalah salah satu ciri atau akhlak yang baik. Ketika saudara kita mengganggu kita, ketika teman kita mengganggu kita, kita bersabar. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar yang kedua, jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir. Maka hal ini wajib kita ungkapkan. Wajib ada pada diri kita. Itu sabar. Menghadapi gangguan manusia. Misalnya kita baru hijrah. Para mahasiswi sekalian baru pakai jilbab. Kemudian ada orang yang tidak suka dengan kita. Mengatakan ini dan itu. Kita sabar. Begitu juga dengan para ikhwan, para mahasiswa sekalian. Ketika kita itu melakukan ibadah ini dan itu, kemudian saudara kita itu mengganggu kita, maka kita tetap bersabar. Kemudian hal yang ketujuh, memiliki kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri. Ya. Ketika ada sesuatu, ya, yang terjadi, itu jangan kemudian timpakan kesalahan kepada orang lain. Dikatakan oleh Imam Yusuf bin Al-Asbat, seorang ulama ahlu sunnah, demikian. Itu cenderung menyalahkan diri sendiri. Ketika terjadi sesuatu, cenderung salahkan diri sendiri. Dalam pekerjaan, salahkan diri sendiri. Ketika terjadi sesuatu, katakanlah bencana, salahkan diri sendiri dulu. Jangan melihat orang lain. Bukan menyalahkan penguasa, bukan menyalahkan tetangga, bukan menyalahkan teman, bukan. Tapi salahkan diri sendiri. Itu hal yang akan mengantarkan kita ke dalam surga insyaallah taala. Ya. Berbaik sangka kepada Allah dan menyalahkan diri sendiri. Oh, mungkin ini saya yang begini. Oh, ini karena kebodohan saya, karena kekurangan saya dan seterusnya. Ya. Jadi
cenderung memiliki sifat menyalahkan diri sendiri. Ini akhlak mulia, saudara sekalian. Ketika apalagi kalau mahasiswa-mahasiswi ini, ketika nilainya jelek, jangan salahkan, dosennya killer. bukan dosennya killer gitu ya. Oh, berarti dosennya reman renyong gitu. Bukan. Ya, dosennya wadeh begitu ya, bukan. Ya, tapi karena kesalahan diri kita. Salahkan diri sendiri. Ya, sedikit lagi, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang ke-8. Fokus ya, yang ke-8, fokus kepada kekurangan diri sendiri, bukan kekurangan orang lain. Ini mirip dengan poin yang ke-7 tadi. Ya, kita memiliki kekurangan apa, kita perbaiki. Tapi bukan fokus melihat sisi orang lain itu memiliki kekurangan. Itu akhlak mulia, saudara sekalian. Bahkan ini bagian daripada ketakwaan sebagaimana disebutkan tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan berpuasa itu dikatakan oleh para ulama bukan hanya makan dan minum saja yang berpuasa kita darinya. Matanya berpuasa, lisannya berpuasa, tangannya berpuasa, dan seterusnya. Dan salah satu di antaranya, ya, fokus kepada kekurangan diri sendiri, bukan kekurangan orang lain. Ini bagian daripada akhlak yang dapat, ya, menentukan seseorang itu mencapai kebaikan atau tidak. Ya. Kemudian yang ke-9, saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu berwajah ceria. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika berjumpa dengan sahabat, itu senantiasa memiliki wajah yang ceria, nggak murung. Walaupun dalam kondisi sulit sekalipun, dalam kondisi susah sekalipun, Rasulullah SAW senantiasa yaitu memberikan, ya, menampilkan yaitu wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Maka ini bagian akhlak yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, insyaallah ta'ala. Begitu juga panjenengan, ya, berwajah seri-serinya tidak pandang bulu. Kepada semua teman kita berwajah, memiliki wajah berseri-seri, memiliki wajah yang penuh dengan keakraban, memiliki wajah yang riang, gembira, ceria, dan seterusnya. Bukan kemudian wajah kita berseri-seri hanya kepada teman-teman yang misalnya ganteng-ganteng saja, yang cantik-cantik saja. Tidak demikian. Ya, ini bagian daripada tadi, hasil daripada seseorang yang berjuang mencapai kebaikan yang insya Allah akan mencapai derajat la'allakum tattaqun, yang dia akan menggapai surga. Kemudian yang ke-10, ya, di poin terakhir ini, memiliki tutur kata yang lembut. Ya, memiliki tutur kata yang apa? Yang lembut. Ya. Yang diambil dari kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami'us Shaghir karya Imam As-San'ani, dikatakan yaitu yang ke-10, memiliki tutur kata yang lemah lembut. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki tutur kata yang lemah lembut, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan beliau ini, yaitu Rasulullah akhlaquhul Quran. Bahwasanya Rasulullah itu memiliki akhlak Quran. Memiliki sifat qarbin layyin, memiliki sifat yang akrab, senantiasa merasa dekat, friendly seperti itu, ya. Kemudian memiliki sifat yaitu layyin, lemah lembut. Memiliki sifat sahlin, memudahkan orang lain. Masya Allah. Memiliki tutur kata yang lemah lembut ini sulit. Bagi orang-orang, sebagian manusia ini sulit. Tapi insya Allah, bagi para mahasiswa dan para mahasiswi sekalian, dimanapun Anda berada yang mengikuti kajian ini, insya Allah 10 hal ini yang dikatakan oleh Imam Yusuf Ibnu Al-Asbat dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami'us Shaghir ini, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu penopangnya. Jarang membuat keributan dan kegaduhan. Yang kedua, objektif dalam penilaian.
tidak mencari dan mengorek-korek kesalahan dan kekurangan orang lain, memandang sisi positif, ya, dan dari tindakan dan perbuatan orang lain yang nampak buruk, berusaha semaksimal mungkin, ya, melihat bahwasanya memaklumi kesalahan orang lain, bersabar menghadapi gangguan orang lain, cenderung menyalahkan diri sendiri, fokus kepada kekurangan diri sendiri, dan berwajah ceria dan bertutur kata yang lemah lembut. Ini saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Ya, adapun yang dari Quran tadi adalah beberapa kebaikan keimanan, kemudian ketakwaan kepada Allah, kemudian aspek yang lainnya yaitu rasa syukur, ya, masalah kemudian menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Ini insya Allah akan mengantarkan ke dalam surga, bahkan cinta sedekah, ya, dalam Quran demikian. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Dan saya sementara akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan, dan saya kembalikan kepada moderator dan saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Agung Awanas yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Ya, memasuki acara selanjutnya, sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman mentoring, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dengan format izin bertanya, lalu ketik pertanyaannya. Ya, ini sudah masuk pertanyaan dari Alfian Firdaus, Ustadz. Izin bertanya Ustadz, sekarang kan sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, dan ketika kita ingin itikaf ke masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan menghampiri surganya Allah, akan tetapi orang tua kita melarang kita untuk pergi ke masjid dengan alasan sekarang pandemi, sedangkan di masjid sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bagaimana ya Ustadz baiknya? Iya, Masya Allah ya. Yang pertama, ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Itu seorang anak muda yang usianya belasan tahun, dia datang kepada Rasulullah SAW minta izin untuk berjihad. Ya, maka apa yang dilakukan Nabi ketika minta izin berjihad? Maka kemudian dia diperintahkan untuk berjihad. Apakah masih ada ibumu? Dan seterusnya. Ditanyakan masih ada orang tua bapakmu dan seterusnya. Ternyata jawaban Rasulullah SAW, berjihadlah untuk orang tuamu. Ini menunjukkan bahwasanya bakti kepada orang tua itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika misalnya mencari Lailatul Qadar tapi tidak diizinkan oleh orang tua, apa yang kita lakukan? Wala walam bisawab, jawaban saya, utamakan bakti kepada orang tua. Kalau memang bisa minta izin gitu, berkali-kali minta izin. Kalau diizinkan maka kita pergi, kalau enggak. Apalagi situasi dan kondisinya memang sedang pandemi, ini alasannya sangat kuat bagi orang tua, ya. Ini ada uzur, ada penghalang yang lebih besar. Maka akhlak yang paling kita kedepankan sekarang agar kita menggapai surga, sebagaimana hadis, ridallah biridal walidaini. Ridho Allah berada pada keridhaan orang tua. Gitu ya. Kalau maka jenengan kalau tidak diizinkan, jenengan berjihad dengan ibu atau orang tuanya, maka itu akan melebihi daripada apa yang jenengan cari daripada malam-malam Lailatul Qadar itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khair. Nah, begitu jawabannya dari Ustadz buat Mas Alfian Firdaus ya. Selanjutnya ada dari Mbak Naili. Assalamualaikum Ustadz, saya Naili, izin bertanya. Menurut Ustadz, bagaimana sih cara agar kita bisa istiqomah dalam berakhlak mulia sehingga kelak bisa menggapai surga? Syukron. Monggo Ustadz. Masya Allah, Masya Allah.
Yang pertama tadi Mas Alfian Firdaus, kalau memang butuh jawaban lebih jelas bisa main ke pondok ya, nanti ngobrol gitu ya. Tadi tambahan jawabannya. Adapun yang dari Mbak Naili tadi, agar istiqomah berakhlak mulia sampai menggapai surga Firdaus, jawabannya jadilah seperti akhlaknya Nabi. Ya. Sampai Rasulullah pernah mengatakan khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu pada kurunku dan setelahnya dan setelahnya. Maka cari manusia-manusia terbaik. Ya. Pertama berarti contoh kehidupan Nabi. Akhlak Nabi itu seperti apa? Baik akhlak Nabi itu kepada Allah, baik akhlak Nabi itu kepada istrinya, akhlak Nabi kepada sahabatnya, akhlak Nabi kepada mertuanya, maka kita contoh akhlak Nabi. Berarti gimana? Belajar sirah nabawiyah. Nih ya. Ini caranya Mbak Naili, belajar sirah nabawiyah. Udah khatam apa belum? Pertanyaannya. Nah ini. Saya nggak punya bukunya Ustadz. Itu para mahasiswa sekalian, beli dong. Atau enggak di Play Store kan ada. Play Store kan banyak. Cari sirah nabawiyah. Kemudian yang kedua, cari kehidupan para salaf, itu para sahabat maksudnya. Lihat kisah perjalanan kehidupannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, lihat kisah-kisah para sahabiyah. Sahabiyah itu terdiri dari satu istri Nabi, dan yang kedua sahabiyah yaitu teman-teman Nabi yang dari kalangan para wanita. Ya, Masya Allah. Ini insya Allah akan menjadikan istiqamah. Jadi belajar tentang kehidupan mereka, insya Allah mendapatkan keistiqomahan. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat itu sebagaimana tadi sudah disampaikan, yaitu kita senantiasa mohon kepada Allah untuk diberikan istiqamah, sebagaimana Ummu Salamah menyampaikan dalam hadis tentang Ummu Salamah ditanya oleh para sahabat, doa apa atau tindakan apa yang sering dilakukan Nabi ketika bersamamu ya Ummu Salamah? Kemudian dia mengatakan, Rasulullah itu kalau bersamaku senantiasa minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Begitu ya 4 hal ini insya Allah. Itu Mbak Naili dan saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Ya, jazakallahu khair. Ya, mengingatkan buat teman-teman itu sudah ada link absensinya. Monggo diisi untuk absensi kajian pada pagi hari ini. Ya, mungkin itu Ustadz pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mentoring pada pagi hari ini. Langsung saja memasuki sesi acara yang selanjutnya, sesi penutup. Ya, sebelum mengakhiri pada acara pagi hari ini, sekali lagi kami berterima kasih kepada Ustadz Agung Abu Anas yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Mungkin jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami mohon maaf. Ya, juga sebaliknya dengan saya apabila ada kekeliruan dan seterusnya kami juga mohon maaf, apalagi ini bulan Ramadan, dan insya Allah ta'ala mudah-mudahan Allah menerima amal soleh yang kita lakukan. Dan kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, katakanlah bisa via WA atau via yang lainnya, itu secara privasi barangkali, atau bisa konsultasi langsung ke pesantren, datang aja monggo gitu. Gitu ya Mas ya. Iya, matur nuwun Ustaz. Insyaallah saya mau diri juga berarti ya kalau gitu ya. Iya, monggo matur nuwun. Gitu, insyaallah taala kita jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk teman-teman sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengirimkan resume kajian pada pagi hari ini dalam format PDF kepada tentor masing-masing